Hey Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Saya adalah dosen dari mata kuliah Sistem Cerdas Internet of Things atau IoT. Dalam pertemuan ke-12 ini kita sedang membahas mengenai deep learning dengan Keras. Kita sudah sampai video terakhir atau bagian ke-6 dengan judul menguji model DNN di Keras. Ya, jadi kalau misalnya dalam video yang awal kita membuat model dari model yang gambar menjadi model yang program, kemudian di video berikutnya kita melihat bagaimana kita menggunakan dataset dari Kaggle, kemudian kita gunakan model yang sudah kita gunakan untuk melatih dataset tersebut. Nah, dalam video ini kita akan belajar bagaimana hasil dari latihannya, kemudian bagaimana kinerja dari hasil latihan tersebut. Ya, jadi menguji apa di Keras itu bisa dibilang eh, masih mirip dengan menguji di sklearn ya. Kita bahkan menggunakan apa namanya untuk metrik pengujian MSE, RMSE, MAE dan MAPE ini menggunakan apa namanya library dari sklearn. Jadi masih bisa digabungkan antara sklearn dengan Keras. Jadi kalau masih kita ingat tadi kita sudah split menjadi train dan test. Nah, sekarang yang X-test dan yang Y-test. Yang X-test kita masukkan ke model untuk diprediksi, hasilnya adalah Y, hasil prediksi dari model. Nah, berarti kan ini adalah yang kebenaran sejati, ini adalah hasil dari model. Kalau misalnya bagus, berarti ini mirip dengan ini. Kalau misalnya model jelek, berarti ini tidak mirip dengan ini. Nah, mirip atau enggaknya ya tadi kita membandingkan dengan metrik-metrik karena ini adalah regresi, maka kita menggunakan mean squared error atau MSE, root mean squared error atau RMSE, mean absolute error atau MAE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, selain melakukan testing dan melihat kinerja dari modelnya, kita juga bisa melihat proses trainingnya itu bagus atau enggak, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalau misalnya dalam Keras dan juga dalam deep learning dan ANN juga, bahwa model itu dilatih dengan perulangan atau epoch. Nah, di sini pada saat kita eksekusi tadi model.fit itu tampilannya nanti displaynya adalah seperti ini. Dia menjelaskan setiap status dari setiap epoch. Karena tadi kita setting epochnya 1000, maka ini dia akan jalan terus sampai 1000. Ini di sebelumnya ada, di setelahnya ini juga masih ada. Dan di setiap itu dikasih tahu berapa lama dari masing-masing epoch, dan dikasih tahu juga lossnya itu sudah nilainya sudah berapa. Jadi kita bisa lihat sebenarnya loss itu kan semakin rendah semakin bagus ya. Jadi kita bisa lihat apakah terjadi penurunan loss yang baik atau enggak. Nah, itu kan angka-angka. Nah, tadi kan kita simpan angka itu di dalam history. Nah, history itu kita bisa memanfaatkan matplotlib seperti pertemuan sebelumnya untuk menampilkan history tersebut dalam bentuk kurva. Nah, bentuk kurvanya itu seperti ini. Nah, karena loss tadi itu semakin rendah semakin bagus, jadi harusnya awalnya itu tinggi, kemudian dia akan semakin lama semakin baik dan semakin turun dan semakin turun. Jadi sebenarnya bagus karena dia semakin turun gitu. Cuman kurva ini agak tidak lazim. Biasanya kurvanya itu nggak belendung gini, cuman dia tiduran gini. Dia turunnya cepat, baru dia melambat gitu. Nah, bisa diperbaiki nggak? Nah, sebenarnya bisa. Jadi, yang kita lakukan itu masih basic, kita masih bisa melakukan teknik-teknik optimasi supaya trainingnya menjadi lebih bagus. Nah, bisa jadi nanti apa namanya metrik-metrik RMSE, MSE-nya juga nanti lebih bagus, yang artinya modelnya memprediksi. Tadi kan kasusnya Boston Housing ya, memprediksi harga rumah, bisa melakukan prediksi harga rumah dengan lebih baik. Nah, itu adalah akhir dari video ke-6 sekaligus akhir dari pertemuan ke-12. Dalam video ini kita berhasil membahas mengenai model testing, model Keras Deep Learning Testing, dan kita juga melihat bagaimana kita bisa mengevaluasi hasil trainingnya itu kurvanya bagus atau enggak. Nah, karena kita udah belajar DNN dan belajar Keras, nah di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas mengenai LSTM. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan terima kasih atas perhatian.